Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya, Agung Mamujanto dan di depan saya sudah hadir, Ketua DPD PKS Kota Pasuruan, Bapak Sabilal Rosyad. Selamat siang, Pak Bilal. Selamat siang, Pak. Assalamualaikum. Gimana, sehat Pak Bilal ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, siang ini, kita mau bincang-bincang dengan beliaunya. Ini terkait tema yang lagi santer ini di, PKS ya, terutama di seluruh Indonesia. Kita sering lihat di beberapa tempat ini ada balihonya Dokter Salim atau Habib Salim biasa kita sebut ya, beliau. Ah, yang terakhir ini ada satu program yang luar biasa nih, 1,7 juta paket sembako Covid. Nah, Pak Bilal, barangkali dari DPD PKS Kota Pasuruan bisa memberikan apa ya, penjelasan mengenai, terkait tema ini, 1,7 juta paket sembako Covid ini. Ini masing-masing DPD atau seluruh Indonesia, Pak Bilal? Iya, jadi terkait dengan tema sembako Covid 1,7 juta yang dilakukan oleh PKS seluruh Indonesia khususnya. Memang ini adalah salah satu program dalam rangka untuk, memperingati, 17 Agustus sehingga program ini bisa mencakup seluruh, Indonesia dan khususnya di tiap DPD-DPD, dikenakan, kegiatan program sembako ini. Iya. Jadi memang, ini di-launching di tanggal 17 Agustus ya, Pak Bilal ya? Makanya di sini Iya 1,7 begitu ya, iya, simulasi benar itu ya, benar segitu sekali, ya? Pak Agung. Jadi 1,7 itu, pas tanggal 17 Agustus. Kalau nggak salah tadi barusan di-launching setelah upacara bendera tadi ya, Iya, bersamaan di dengan kantor DPP ya? iya benar, dilaksanakan di DPP. Luar Betul. biasa. Kalau seingat saya kemarin sebelum ini juga sempat di-launching, apa itu, eee, Eee, Kurban, daging kurban ya, iya daging daging kurban, kurban. heeh. Nah, Itu juga DPD juga ini ya, waktu itu menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban juga ya? iya kebetulan di DPD PKS Kota Pasuruan juga Kalau di DPD menyembelih PKS dapat bisa seberapa paket daging kurban tuh? daging kurban kemarin, te tersebar di Kota Pasuruan sekitar, eee, hampir 3.000 paket, Pak, Oh, 3.000 hampir paket 3.000 ya, paket ya? di paket Dan yang itu kita sebar didistribusi ke seluruh ini ya, iya, Depra ya? di seluruh Depra ke relawan-relawan kita yang ada di Kota Pasuruan. Luar biasa, iya, alhamdulillah. Baik, mungkin ada lagi Pak Bilal yang bisa dijelaskan dari 1,7 juta paket sembako Covid ini? Iya, Ini sembako ini nanti ditujukan kepada mereka yang terdampak Covid atau bagaimana Pak Bilal? Sasarannya siapa ini Pak Bilal? jadi, program ini memang sasarannya dalam rangka, eee, menghadapi pandemi ya, pandemi kondisi sekarang ini sehingga sasaran utamanya itu pada mereka yang isoman, tetapi juga, kita, sasarannya kepada masyarakat yang terkena pandemi secara langsung, sehingga mereka bisa merasakan manfaat dari PKS sendiri seperti itu. Jadi memang ini, program yang memang dicanangkan oleh PKS, di masa pandemi ini ya? Ya, memang selama ini, program-program dari PKS memang, sudah banyak ter dilakukan oleh DPD maupun oleh, eee, kader-kader, tapi ini yang paling, kita siarkan kepada masyarakat ialah, paket sembako ini, sehingga masyarakat luas lebih tahu bahwa program yang dilakukan oleh PKS. Iya. Pak Bilal, ini ada satu hal yang menarik ini, setiap program-program itu, saya lihatnya ini hampir semuanya itu fotonya Habib Salim. Iya Ini nggak ada foto Pak Bilal di sini, nggak ada iya fotonya Alek juga yang lain, tapi hanya ada foto Habib Salim. Maksudnya apa ini Pak Bilal? iya. Jadi memang, hasil dari Majelis Syuro, mengatakan bahwa dalam rangka untuk, meningkatkan, rating partai supaya naik, itu harus kita memunculkan salah satu tokoh partai. Untuk bagaimana, bahwa PKS punya tokoh yang itu bisa dijual kepada masyarakat. Jadi memang kemarin, dari diskusi dari DPP dengan tokoh-tokoh, pemerhati politik bahwa untuk menaikkan, rating PKS supaya bisa diterima oleh masyarakat harus menaikkan, salah satu akhirnya Atau dari Majelis Syuro itu menetapkan ada Dr. Salim sebagai tokoh PKS. atau jangan-jangan PKS sudah menyiapkan calon presiden tahun 2024 ini? Atau beliaunya Nah, mungkin ya? itu Ini nanti bocoran nih bocoran nih? itu kayaknya nanti masyarakat yang menentukan. Yang penting
kita bagaimana PKS bisa Karena diterima gini oleh Pak Bilal, kita kan lihat nih, ya, kemarin juga sempat viral itu foto-fotonya, Puan Maharani ya, ya, Puan Maharani betul ya? Ada juga fotonya siapa, ketua eee, DPP Kabupaten Golkar ini. Ini banyak itu, dan viral juga tuh. Ini jangan-jangan nanti habis sana juga begitu nih? Sepertinya sepertinya ini kok, arahnya nanti ke pemilu eee, 2024. memang, arahan dari DPP, PKS Pusat memang kita tidak mengarah ke sana, tetapi bagaimana, menokohkan di Dr. Sani sebagai sebagai tokoh PKS di pusat, kemudian kita juga akan menciptakan tokoh-tokoh di provinsi, di daerah juga seperti itu. Sehingga, PKS itu bukan hanya dikenal sebagai partai, tapi mereka juga punya tokoh-tokoh yang akan kita munculkan seperti itu. Kalau, apa namanya, kemarin juga saya sempat, baca di beberapa ini, ratingnya PKS di survei-survei itu lumayan bagus ya sekarang ya? Ya, alhamdulillah memang dibanding-bandingkan dengan pemilu sebelumnya itu, rating PKS itu atau, itu masih mesti di bawah 7 sampai 8. Alhamdulillah sekarang itu kita sudah, 45 seperti itu, mudah-mudahan ke depan kita bisa, naik lagi, elektabilitasnya bisa sampai 2 3 seperti itu, Kira-kira mudah-mudahan seperti itu. menurut Pak Bilal itu karena apa? Faktor apa? Atau karena ganti logo yang sekarang baru warna orange ini terus ratingnya jadi naik, anak muda jadi ikut pilih PKS atau mungkin ada hal atau faktor yang lain mungkin, Pak? Iya, itu memang, salah satunya seperti itu. Memang logo ini menarik sekali memang, kalau melihat hasil survei itu, mereka di Jawa Timur khususnya itu mengenal PKS itu karena logo yang baru ini. Mmm, Nah, terkait dengan yang lainnya juga ada seperti anti korupsi, kemudian, alatnya terkenal, jujur dan ramah, itu juga itu berpengaruh kepada PKS sendiri yang selama ini mereka mengetahui bahwa PKS itu orang-orang baik seperti itu. ini menarik sekali ini. Jadi itu disurvei Jawa Timur atau Indonesia? Se-Indonesia Se-Indonesia ya? se-Indonesia, Kalau di ya. Jawa Timur sendiri atau untuk PKS di Kota Pasuruan sendiri udah ada survei belum, Pak? PKS di Kota Pasuruan insyaallah kita bisa, naiklah dari Kalau melihat tahun-tahun sebelumnya. kalau melihat dari perolehan suara dari periode ke periode kan memang ada kenaikan ya, Iya, iya, PKS di Kota Pasuruan ya. iya. Mudah-mudahan nanti tahun 2024 bisa naik lagi nih. Insyaallah kita Targetnya berapa Pak Wilhan nanti tahun ki 2024? kita di 2029 itu kita targetnya Dua ribu 2024 ya, kita targetnya mungkin 7 sampai 6 kursi lah. loh, 7 sampai 6 kursi Iya, atau 6 sampai 6 7 kursi? sampai Nah, 7. Pak Wilhan ini suka kebalik-balik ya. 6 sampai 7 kursi Iya, Pak Wilhan. minimal, Mana dapilnya ada 4 nih. 3 besar lah, Ya, minimal 3 besar. dapilnya ada 4. Berarti Dapil ada 4. satu dapil yang isinya bisa 2. Iya, bisa Iya, 2 bisa. itu kita bisa targetkan di Purworejo dan, Luar biasa Purworejo. Panggung. Panggung Iya. itu potensi kita Teman-teman bisa yang ada di Purworejo, nah ini 2 kursi ya dari iya, PKS. iya, Sama mana? Panggung? Panggung Juga. Panggung. Panggung Kalau seperti di itu. Panggung 2, Purworejo 2, 6 dong. 6. Nah, 2 kalau 6 7 berarti satu lagi di mana nih? di, Gading seperti itu. Gading Rejo, luar Karena biasa. Pak Koko kursinya lebih berarti harus banyak. jadi lagi nih ya. Insyaallah Karena seperti kemarin itu. sempat nggak lolos Hampir, ya. hampir. Nah, kemudian Iya, nanti 2024 bisa iya, lolos ini ya. Nah, iya. saya ingin tahu lagi Pak Bilan ini. Untuk mencapai 6 sampai 7 kursi itu nanti di 2024 nih strateginya PKS bagaimana nih? Iya. Jadi sekarang ini kita, hal-hal yang kita lakukan adalah dengan cara merekrut, tenaga pemuda, milenial. Ini Wah, sasaran kita sebenarnya. anak muda berarti Anak ya. muda yang kita sasar sekarang, sehingga kita mengaktifkan bidang-bidang kepemudaan itu sehingga, kegiatan kita perluas lagi, khususnya di, kepemudaan seperti Oh itu. begitu. Kegiatan-kegiatan kepemudaan apa saja Pak Bilan yang selama ini mungkin sudah dilaksanakan? Jadi, kemarin itu seperti di bulan puasa mereka melakukan, tarawih keliling seperti itu, dalam rangka untuk, menarik Oh, pemuda-pemuda di, eee tempat-tempat di masjid seperti itu. ini ada lagi nih. Ayo gabung PKS. Gas sudah, apalagi nah subhanallah. Ini kartu tanda anggotanya PKS Pak Bilal ya. Ini Iya, iya, ini sekarang modelnya kita bisa langsung ini ya, klik apa namanya? Form ini, lantas kita bisa daftar langsung gitu ya. iya. Jadi ini model kartu yang di-launching dari DPP, di manapun dia berada, dia bisa langsung, mendaftarkan
diri seperti itu. Iya. Lewat HP tinggal nanti Syaratnya apa saja Bang Nasir untuk acara ini? syaratnya tidak begitu banyak, hanya mengisi, data sesuai dengan KTP, kemudian di-upload dan foto diri itu aja. Terus Jadi ini juga Pak Bilal, apa namanya, sebenarnya benefitnya apa sih ketika kita bisa gabung PKS itu ada sesuatu yang bisa kita, apa namanya ya, kita ya gitu, benefit lah. Ya. Kalau aku mau gabung PKS itu apa sih yang bisa saya dapatkan dari itu? ya, memang, selama ini, orang-orang yang ingin bergabung di partai mestinya kan mereka mengharapkan, apa sih saya ada manfaatnya apa ya. Iya. Memang di PKS itu memang, bekerjanya bukan hanya pada saat akan pemilu, tetapi mereka bekerja mulai, tiap hari sampai pemilu yang akan datang. Jadi sepertinya di PKS itu ada kegiatan, kita punya mobil peduli yang siap, mengantarkan orang-orang relawan kita, simpatisan kita, atau orang-orang yang, pernah, bersentuhan dengan, Oh ini ya? Ini mobil PKS. pedulinya ya? Nah, Oh ini Insya seperti ini. Allah. Ini Kita, mobil peduli ambulan bukan? Bukan ya? Bukan ya? bukan ambulan. Tapi mobil Jadi peduli. peduli, Fungsinya untuk apa saja nih Pak Bilal mobil jadi peduli? untuk mengantar orang-orang sakit, kemudian, Eee, menjemput ataupun ke rumah-rumah sakit seperti itu. mmm, Harapannya untuk menolong mereka yang butuh bantuan mobil dari kita seperti itu. bagus mobilnya ini ya. Iya. Terus ini ya Pak Bilal, apa satu lagi mungkin, dari manfaat kita punya kartu tanda anggota PKS Iya. selain kita bisa akses mobil peduli? Kebetulan juga kita kan punya anggota dewan ya, anggota dewan, PKS, tujuannya kalau ada sesuatu yang, kesulitan dalam, menyalurkan aspirasi terkait dengan pembangunan fisik ataupun permasalahan di pemerintahan, kita bisa, Advokasi mengakses ya? anggota, iya, Jadi bisa ada fasilitasi ya, bisa berhubungan dengan anggota dewan kita, nanti difasilitasi oleh anggota-anggota dewan kita seperti itu. fungsi pendampingan, Iya, fungsi advokasinya heeh, itu bisa iya, jalan gitu ya? iya. Luar biasa memang. Dan Mungkin juga kan kita, tiap, eee, Ramadan, kurban juga kan kita mengadakan kegiatan. Nah, dari situ kalau dengan punya kartu PKS, otomatis mereka akan lebih diutamakan untuk mendapatkan fasilitas dari PKS tersebut. wah begitu ya? Iya. Saya ingin tanya ini berapa cepat sih ketika misalnya saya ini ya daftar, lalui, form ini tadi ya, melalui HP saya, klik gitu kan, udah daftar, kira-kira berapa lama saya bisa dapatkan kartu itu? Iya, dan ini kan secara online ya, jadi secara otomatis kalau dia terdaftar, dia ngisi dalam waktu hitungan menit juga sudah bisa, Hitungan dapat menit? kartu, iya. Eee, Otomatis, terus kalau kalau, apa kita sudah daftar, ngambilnya di mana kartunya? mengambilnya harus, di kantor DPD untuk dicetakkan seperti itu. Mmm, Jadi dengan menunjukkan bahwa dia telah mendaftar seperti itu. menarik sekali, menarik. Ya memang, sekarang sudah, eranya adalah era digitalisasi ya, artinya semuanya memang harus serba cepat, serba Iya, canggih begitu kan, dan untuk memudahkan untuk mereka, memudahkan mereka. mereka, iya, yang nggak sempat pergi ke Iya, kantor PKS atau cari-cari orang PKS, dengan membuka, eee, ini aja sudah bisa terdaftar sebagai anggota PKS. Pak Bilal, ini yang sudah gabung PKS sampai dengan hari ini udah berapa orang ini Pak Bilal di Kota Pasuruan aja? Iya, kalau secara pendaftaran yang terdaftar di dashboard kita masih, sekitar, 100-an lebih seperti itu. Mudah-mudahan Mmm, ini kita ngejar target di bulan Agustus bisa sampai, kayaknya kan dua dulu kan sudah ratus atau 500 loh. dulu kan sudah pernah ada KTA ya, sudah Iya, KTA. Mungkin kalau yang dulu, ini lagi paling dia akan gabung lagi ya, iya, apa namanya, nanti, bikin lagi mestinya mhm, gitu kan ya? kebetulan di kurban kemarin kan kita sempat mengedarkan form yang diisi oleh ranting-ranting itu. Harapannya dengan form yang diisi itu akan kita, komunikasi lagi untuk mengisi lebih lanjut sehingga, pendaftarannya itu akan lebih cepat lagi. Nih bagi teman-teman ini yang selama ini sudah senang dengan PKS ya, langsung aja tuh, nih di sini sudah ada nanti bisa, diklik ini, form di sini nanti bisa langsung dapat kartu, tanda anggota ya, melalui apa namanya, eee ini apa namanya, form ini ya. Form. Itu IKTA ya? IKTA. IKTA, Nanti kalau iya. mau cetaknya bisa nanti ke sekretariat PKS. Sekretariat ini di alamatnya di mana ya Pak Bilan ini? Alamatnya di Jalan Pati Unus, Gang Nikita. Jalan Patiunus Gang Gang Nikita, Nikita, Kelurahan Kelurahan Ramyangan.
Kerampiangan. Oke, nanti kalau nggak ngerti bisa, nanya, ini bisa ditelepon atau hanya sekedar WA saja? Bisa ditelepon Bisa atau apa, ditelepon ya? iya. Bro admin ini ya? Iya, bisa ditelepon. Luar biasa. Oke, jadi ini teman-teman, semuanya yang apa namanya, tadi saya katakan yang senang dengan PKS, yang mendukung PKS bisa gabung dengan PKS dengan cara mendaftarkan diri untuk mendapatkan kartu tanda anggota. Benefitnya tadi udah sampaikan oleh Pak Bilal salah satunya tadi, apa namanya, akses mobil peduli bagi teman-teman yang butuh tuh untuk mobil peduli ya. Betul gitu Pak Bilal ya. Terus yang kedua, bisa mendapatkan, advokasi ya Advokasi. dari anggota dewannya PKS. Kalau anggota dewan PKS ini adalah anggota-anggota dewan yang peduli dengan masyarakat, yang peduli dengan, apa namanya, apa, situasi-situasi sosial yang ada, yang terjadi di masyarakat dan kita punya anggota Tiga, anggota 3 dewan ya, 3 dewan. anggota dewan ya, 3 anggota dewan di, apa namanya, PKS di DPRD Kota Pasuruan. Jadi dari Purworejo, dari Bogor Kidul, dan satunya lagi dari Panggung Rejo, ya. Alhamdulillah sendiri dari Bogor Kidul ya? Dari Bogor Kidul. Luar biasa. Baik, itu mungkin teman-teman semuanya. Jadi sekali lagi, ini program yang luar biasa dari PKS. Yang pertama adalah tadi 1,7 juta paket sembako. Ini dalam rangka apa namanya, pandemi Covid di tahun ini. Itu salah satu pengabdian atau wujud dari kepedulian PKS untuk rakyat Indonesia. Dan yang kedua tadi kita juga membuka apa namanya, pendaftaran anggota baru untuk gabung dengan PKS. Mudah-mudahan sukses Pak Bilal ya. Insyaallah. PKS Kota Amin. Pasuruan Mohon bisa doanya. apa namanya, mendapatkan 6 sampai 7 6 kursi sampai 7. ya pemenang Insyaallah. pemilu di 2024. Iya. Baik, itu mungkin yang bisa kita ambil informasi dari Pak Bilal untuk saat ini. Ya, ini adalah program kita. Ini perdana program kita ya, namanya PKS Podcast. Nanti mudah-mudahan kita akan ada lagi tokoh-tokoh yang akan kita undang. Ini saat ini masih ketua DPD PKS Kota Pasuruan. Nanti akan hadir lagi ketua fraksi Insyaallah. PKS Kota Pasuruan. Bisa jadi wali kota, wakil wali kota, atau Insyaallah. anggota-anggota DPRD yang lain bisa kita undang di sini. Tokoh pemuda juga begitu. Jadi insya Allah nanti. Dan jangan lupa like and subscribe. Oke, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Pak Bilal ya. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.